Pripun kabaripun kepanggih malih wonten warta Semarang ingkang mangeti dinten ambal warsa ingkang kaping 7-7 tahun Republik Indonesia. Sareng kula Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bongkar motif awal pembunuhan Brigadir Yosua, tim khusus Mabes Polri menggeledah rumah mewah tersangka Irjen Verdi Sambo di Magelang. 77 tahun Indonesia merdeka, Jawa Tengah belum merdeka dari masalah stunting. Ratusan ribu anak masih menderita gizi buruk plus. Pahlawan masa kini, sepasang suami istri rela hidup nomaden dari dusun ke dusun untuk mendidik warga agar mencintai lingkungan. Kita buka dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim khusus Mabes Polri menggeledah kediaman tersangka Irjen Verdi Sambo di kawasan elit Cempaka Residen, Magelang. Penggeledahan untuk membongkar pemicu awal pembunuhan. Rombongan tim khusus Mabes Polri tiba dengan sejumlah kendaraan di kediaman mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo, di kawasan elit Cempaka Residence nomor 3C di Dusun Saragan, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Senin sore. Kediaman ini disebut-sebut menjadi saksi bisu awal mula Verdi Sambo marah besar pada korban yang berujung pembunuhan. Tim menggeledah sejumlah ruangan dan kamar yang digunakan keluarga Verdi Sambo sebelum pembunuhan terjadi. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam secara tertutup. Tim kemudian meninggalkan lokasi dengan membawa sejumlah barang bukti dalam koper tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media. Penggeledahan untuk mencari bukti tambahan terkait motif awal pembunuhan Brigadir Yosua. Cuma di luar sama Pak Anu itu di ngomong sama Pak Kapolres, sama Pak Tri, tapi yang mereka mencari data. Nanti akeh di sana masuk di ruangan mereka mencari data apa yang dibutuhkan untuk penambahan data-data kelengkapan yang sudah masuk sana itu. Pak, terus apa ada yang dibawa Pak dari rumah? Yo ada, tapi sudah dimasukkan koper. Dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai dalang pembunuhan Brigadir Yosua. Mabes Polri dalam keterangan pers yang disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka karena menyuruh membunuh Brigadir Yosua. Selain Verdi Sambo, ada 3 tersangka lain, yakni Barada RE, Bribka RR, dan sopir berinisial KM. Mereka dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana. Kini drama penyelidikan motif di balik kematian tragis Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat berlanjut. Mabes Polri telah menghentikan penyelidikan motif pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Kini publik menanti motif Jenderal Polisi Bintang 2 itu membunuh anak buahnya sendiri. Pak Yudhoyono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Penggeledahan pasca Bupati Pemalang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan. Penyidik menggeledah ruang Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, ruang Kepala Dinas Kominfo, BPBD, dan BKD. Penggeledahan dikawal ketat aparat bersenjata lengkap dari Polres Pemalang. Penyidik menyita sejumlah dokumen terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Penggeledahan dilakukan setelah Bupati Pemalang terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait praktik korupsi jual beli jabatan. Selain Bupati Pemalang, KPK telah menetapkan Sekda Pemalang, Kepala DPU PR, Kepala BPBD, dan Kadis Kominfo serta 1 orang pihak swasta sebagai tersangka.
Pelaku pemerkosaan dan penyekapan keji terhadap siswi SMP di Kabupaten Pati akhirnya ditangkap. Pelaku sempat melarikan diri ke Papua melalui perairan Laut Alor di Nusa Tenggara Timur. Pelaku penyekapan dan pencabulan remaja di Kabupaten Pati akhirnya tertangkap. Pelaku PH ditangkap di Laut Alor, Nusa Tenggara Timur saat akan melarikan diri ke Papua. Setelah diperiksa, pelaku mengaku juga memukul korban dengan gagang sapu setiap kali meminta kembali ke rumah. Setelah diproses, pelaku PH ternyata seorang residivis atas kasus serupa, pencabulan dan pencurian. Polisi juga tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Pemukulan terhadap korban, dan ini dilakukan pada saat korban dari saya ini ingin pulang ke rumah orang tuanya. Jadi tidak diantarkan musuh korban dan tersangka ini melakukan pemukulan terhadap korban. Pelaku dan korban berkenalan pada April lalu. Komunikasi berlangsung intens hingga pelaku membujuk korban untuk tinggal bersama dan berjanji akan menikah. Namun, korban yang masih duduk di bangku SMP itu dipukul dan tak diberikan makan yang layak. Kini pelaku terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Semarak perayaan kemerdekaan RI bergema di berbagai wilayah. Tidak ketinggalan, orang dalam gangguan jiwa dan kaum difabel juga ikut memeriahkan lomba 17-an di kota Solo dan Blora. Ini bukanlah sekedar fashion show biasa, karena para pesertanya merupakan orang dengan gangguan jiwa. Mereka bergaya bah model profesional. Dengan tingkat kesembuhan di atas 70%, para ODGJ mudah diajak berkomunikasi sehingga kegiatan untuk menyambut hari jadi ke-77 Republik Indonesia berjalan sesuai rencana. Gria PMI Solo sengaja menggandeng ODGJ karena mereka juga punya hak yang sama untuk mengekspresikan apa itu kemerdekaan. Bangga saya itu juga bisa melakukan fashion show. Selama ini yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, tapi mereka juga bisa melakukan. Itu mengangkat mental mereka. Selain fashion show, para ODGJ juga diajak lomba baris berbaris dan adu joget dengan relawan PMI. Menang kalah bukan persoalan, yang penting mental dan motorik para ODGJ bisa terlatih. Keseruan lomba 17-an juga dirasakan para penyandang disabilitas di Kabupaten Blora. Di bawah naungan Difabel Blora Mustika, berbagai lomba digelar mulai dari lomba memukul plastik berisi air dengan menutup mata, hingga lomba kelereng dan makan kerupuk. Gelak tawa pecah saat para peserta gagal meraih tujuan. Lomba yang diikuti para difabel untuk membangkitkan rasa percaya diri meski ada keterbatasan yang dimiliki. Setidaknya ada rasa senang, bangga, mereka bisa bertemu dengan teman-teman dan juga untuk melatih mental mereka yang mungkin di rumah mereka juga sulit untuk mengakses itu mengikuti lomba-lomba di desa atau yang diadakan umum. Mereka berharap para difabel bisa diikut sertakan dalam perlombaan atau pertandingan di kampung masing-masing karena disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Heri Prasetyo Arif Nur melaporkan dari Kota Solo dan Kabupaten Blora.